Hello Menders, fakta pertama tentang batu ginjal. Kurang minum air putih penyebab batu ginjal. Ada yang tahu nggak ini tuh apa sih? Eits, ini bukan buah nangka ya Menders. Benda ini adalah salah satu organ tubuh manusia yang disebut sebagai ginjal. Tapi kok rasanya ada yang aneh ya dari gambaran ginjal satu ini? Kayak ada gumpalan gitu di tengahnya. Perlu diketahui, gumpalan yang warna putih itu sebenarnya adalah sesuatu yang sering kita sebut sebagai batu ginjal. Kok bisa ya di dalam ginjal ada batunya? Disclaimer dulu, sebenarnya istilah batu ginjal agak kurang tepat di dunia medis. Kami sih sering nyebutnya sebagai batu saluran kemih. Oleh karena sebenarnya ya, batu ini bisa terbentuk di sepanjang saluran kemih, mulai dari ginjal sampai dengan uretra. So, untuk mempermudah, kita sebut aja batu ginjal. Fenomena batu ginjal sendiri terbentuk dikarenakan adanya beberapa zat yang berpotensi untuk mengendap di dalam tubuh. Zat atau partikel itu bisa dalam bentuk ion, misalnya ion kalsium dan fosfat. Kemudian bisa juga dalam bentuk senyawa kompleks, seperti asam urat dan oksalat. Perlu kita ketahui, beberapa makanan yang sering kita konsumsi ternyata memiliki kandungan asam urat dan oksalat yang sangat tinggi. Misalnya seperti teh, kopi, soda, coklat, bayam, dan masih banyak lagi. By the way, semua orang memiliki kandungan ion dan senyawa ini di dalam tubuhnya. Termasuk aku sama kalian. Dan aku yakin sih, pasti sebagian besar dari kalian mengkonsumsi makanan yang kusebutin tadi hampir setiap hari kan? Tapi buktinya aman-aman aja kok. Yes, itu bener. Semuanya bakal aman-aman aja. Dikarenakan pengendapan yang terjadi sebenarnya dipicu oleh beberapa faktor risiko. Namun di video kali ini aku cuman bakal jelasin satu teori aja dulu ya. Dikarenakan ada banyak teori dan hipotesa yang mendukung terbentuknya batu ginjal. So, selebihnya mungkin akan aku jelasin di video-video berikutnya. Kalau kalian mau silahkan komen ya. Oke, yang pertama, akibat kurangnya pelarut. Proses pengendapan bisa terjadi diakibatkan oleh urin atau air kencing yang dihasilkan terlalu pekat. Salah satu faktornya karena kurangnya konsumsi air putih sebagai pelarut. Bayangin aja deh, misalnya kalian mau bikin kopi 1 saset, tapi airnya cuma 1 sendok, nggak mungkin larut semuanya kan? Begitu juga dengan ion dan senyawa di dalam tubuh kita. Partikel-partikel ini akan mengendap dan membentuk kristal-kristal kecil yang nantinya akan bersatu membentuk batu yang berukuran lebih besar. Ada fun fact Menders, salah satu bentuk batu ginjal terbesar diberi nama Staghorn, dikarenakan bentuknya sama dengan tanduk hewan satu ini. Menurut kalian mirip nggak Menders? Atau kalian punya nama yang lebih cocok? Silahkan komen. Mungkin sebagian besar kalian ada yang mikir, aku tuh nggak peduli prosesnya, cukup beritahu gejalanya aja dong please. Oke deh, satu kata aja Menders, sakit. Kalian bayangin ya Menders, kristal-kristal kecil yang terbentuk tadi itu bisa melukai saluran kemih. Kemudian batu yang terbentuk itu bisa mendesak saluran kemih sehingga melebar dan itu rasanya nyeri banget. Nyeri yang dirasakan oleh terbentuknya batu ginjal ini bisa kalian rasakan berada di pinggang baik kanan ataupun kiri yang nantinya akan menjalar ke perut bagian bawah. Dan pada beberapa kasus mereka bisa terasa di kemaluan. Selain itu, keluhan lain yang bisa timbul biasanya pipis terasa nyeri. Kemudian kalau kalian pipis bisa aja ada pasirnya dan bahkan ada darahnya loh Menders. Oke, sebenarnya gejala-gejala yang barusan ku sebutin itu umum sih pada penyakit di saluran kemih. So, untuk lebih memastikan dapat dilakukan pemeriksaan urin untuk melihat ada tidaknya kandungan zat-zat atau partikel pembentuk batu. Namun, selain ada tidaknya zat atau partikel tersebut, ukuran batu sangatlah penting dan hanya bisa dinilai dengan menggunakan pemeriksaan radiologi, misalnya X-ray, USG, dan CT scan. Kalau kita punya penyakit batu ginjal, cara nyembuhinnya gimana dong?
Jika batu yang terbentuk masih kecil atau kurang dari 5 mm, sebenarnya dengan minum air putih yang cukup 2-3 liter per hari atau sesuai dengan kebutuhan cairan harian kalian sudah bisa untuk melarutkan batu ini dan membuat dia keluar sendiri. Tapi siap-siap ya dengan rasa sakit yang akan kalian rasakan ketika mengeluarkan batu-batu besar ini. Namun, jika ukuran batunya lebih besar dari 5 mm, maka diperlukan tindakan operasi Manders. Namun, bila masih memungkinkan, bisa dengan menggunakan teknik ESWL berupa gelombang kejut, sehingga tidak butuh dibedah. Oke Manders, gitu dulu terkait fakta tentang batu ginjal. Like video ini kalau kalian suka, dislike juga boleh. Tapi jangan lupa subscribe ya, karena cuma di channel ini kalian bisa mendapatkan fakta aneh dan menarik tentang dunia medis. Seperti biasa, last question. Bagi kalian yang jarang minum air putih, yakin ginjal kalian gak ada batunya? Lanjut di kolom komentar ya.